Jadi kira-kira hidup kita mungkin susah, kita mungkin miskin gitu kan. Tapi yang penting kita harus mendorong anak-anak kita itu harus belajar. Yang pertama itu berpikir jernih. Berpikir jernih. Jadi kita itu harus bagaimanapun juga harus ya kalau otak itu harus diasah gitu kan. Jadi berpikir jernih, banyak baca, banyak hal-hal yang positif, itu nanti kita pikirannya jernih lah ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdullah Hamid di Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan ini kita kehadiran tamu luar biasa, namanya Bapak Dr. Pil Suratno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Mas Suratno ya? Alhamdulillah Mas Hamid. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk malam hari ini. Terima kasih juga, sama-sama. Oke Mas Suratno, saya mendengarkan jenengan itu pertama adalah seorang santri. Bisa diceritakan Mas, dulu kenangan apa? Kelahiran dulu sih, asalnya dari mana Mas? Jenengan saya dari Korea. Korea? Iya. Korea Selatan apa Utara? Saya Korea Utara. Korea Utara? Iya. Alias Kroya. Oh Korea, bukan King Jong Un itu bukan ya? Iya bukan, Oh. kita Korea Kroya. Kroya. Iya. Kroya itu ikutnya Kabupaten Cilacap. Cilacap. Berarti ngapak-ngapak. Iya betul. Orang ngapak orang kepenak. Iya. Okay. Tangga dewek. Tangga dewek. Lah kayak kiye oleh-oleh lah ngendi. Iya. Oke. Ceritakan Mas, dulu pas kecil kan saya baca backgroundnya Mas Sur ini kan mondok di beberapa pesantren. Ya. Mungkin bisa diceritakan dulu mondok di daerah mana saja Mas? Oke, terima kasih Mas Hamid. Jadi kebetulan saya lahirnya di Danasri. Dari Kroya itu ke timur 5 km. 5 kilo. Ya. Ya rumah kecil di pinggir sungai ya, di pinggir kali. Iya, iya. Cuma ada pesantren memang di dekat rumah. 100 meter lah. Itu namanya pesantren Al-Himmah. Al-Himmah. Iya, pesantren Al-Himmah asuhan almarhum Kiai Busro Ilyas. Kiai Busro Ilyas. Iya, jadi sejak kecil kita sudah familiar dengan dunia the pesantren world lah, dunia pesantren karena tetangga ya. Cuma ya waktu kecil kita sekolah SD. Sekolah di SD. Sekolahnya SD tapi sore di Madrasah Diniyah. Sekolah Arab. Ya, sampai kelas 2 atau kelas 3 ya. Sudah mulai lancar baca Al-Qur'an, baca kitab-kitab yang dasar lah, Safinatun Najah biasanya ya. Baru kelas 3, kelas 4 sudah di pesantren. Cuma karena tetangga jadi Santri Kalong. Santri Kalong tapi kadang nginep. Kadang nginep. Iya, jadi tergantung mood. Oke. Iya. Mas, apa yang masih ada dalam alam bawah sadar benak Anda ketika kecil, mungkin ada cerita khusus ketika zaman pesantren di waktu kecil itu Mas? Kalau yang paling berkesan itu waktu SMA. Jadi waktu SMA saya di Kebumen. Saya lupa mungkin tahun 91 atau 92. Itu di alun-alun Kebumen ada acara, pokoknya acara peringatan keagamaan. Itu yang ngisi almarhum Gus Dur. Oke. Jadi waktu itu pesantren saya yang di Kebumen itu kan di belakang alun-alun. Pesantren Al-Huda, Jetis, Kutosari. Oke, Al-Huda, Jetis, Kutosari. Nggih, asuhan Kiai Wahid Mahfud. Itu di belakang alun-alun. Jadi waktu itu Masjid Kauman Kebumen penuh sesak. Banyak banget Gus Dur magnet ya. Oke, pada waktu itu. Ya, jadi saya santri masih Unyu-unyu. kadang masih agak gudikin dikit lah ya. Unyu-unyu ya. Jadi saya ikut dengerin di pojok lah, di luar alun-alun gitu kan, pakai sarung, pakai kopiah, Pecian. iya, kosongan. Terus. Ya, tapi satu yang selalu saya ingat dan saya istilahnya sangat memotivasi ya, dalam lah kalau bahasanya anak sekarang itu deep inside gitu kan. Deep inside itu Gus Dur itu pernah bilang gini, ya dia mungkin agak kadang-kadang pakai seloroh ngapak ya, walaupun orang ngapak jadi gini, ramane ibune gitu kan.
Jadi kira-kira hidup kita mungkin susah, kita mungkin miskin gitu kan. Tapi yang penting kita harus mendorong anak-anak kita itu harus belajar. Belajar apapun, belajar agama, belajar pertanian, belajar apa aja. Itu apa istilahnya harus diusahakan sekuat mungkin. Itu selalu apa? Terngiang-ngiang. Ya, selalu terngiang-ngiang. Jadi pada periode itu yang namanya remaja kan saya kadang-kadang up and down lah ya. Kalau belajar turun. Yazid wa Yangkus. Kayak iman. Ya, seperti iman apa Yazid wa Yangkus gitu. Nah, setelah itu kayak dapat energi. Ngecas dapat. Betul. Dan itu kan fase-fase mencari jati diri. Iya. Kelas 2 mau kelas 3 kalau nggak salah ya. SMA itu SMA. Jadi waktu itu apa ya kayak sesuatu muncul dari dalam. Jadi benar-benar berenergi dan selalu saya ingat intinya waktu itu jadi santri ya. Mau belajar ngaji, mau belajar di sekolah, begitu males saya teringat kata-kata Gus Dur. Jadi rajin. Oh, berarti kayak semacam kalau anak sekarang itu futuh gitu ya. Iya. Mendapatkan sesuatu yang membuat kita terbuka. Iya. Mendapatkan pencerahan enlightenment lah ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau malas-malas teringat kata-kata Gus Dur. Betul. Walaupun miskin, walaupun susah tetap harus belajar, diusahakan sebisa mungkin untuk belajar. Iya. Karena itu sangat kontekstual ya. Karena pada saat itu kan ya kita memang bagian dari masyarakat menengah ke bawah gitu kan. Kita sehari-hari sudah dihadapi dengan maskot ya pada waktu itu kita ya masyarakat miskin kota. Iya, gitu kan. Sebagai santri kirimannya telat, macam-macam ya. Jadi untuk fokus belajar kan juga terganggu. Ya kadang-kadang mengganggu lah. Jadi itu. Berarti jenengan kayak menemukan spirit ketika mendengarkan ucapan Gus Dur itu ya. Betul. Mas, ya? Oke Mas, saya dapat cerita jenengan kan sebelum masuk ke Universitas Gadjah Mada kan sempat di pabrik jadi buruh pabrik. Gimana Mas ceritanya? Nah itu juga. Jadi apa kehidupan itu memang kadang-kadang nggak selurus yang kita bayangkan. Waktu itu saya kelas 2 SMA, ya banyak prestasi lah waktu remaja gitu kan. Karena inspirasi dari Gus Dur gitu kan. Begitu lulus kita juga seperti ada kesadaran baru. Kuliah kan mahal gitu kan. Kuliah kan mahal, padahal di satu sisi ada semangat untuk belajar yang tinggi gitu kan. Tapi di sisi lain ya keterbatasan finansial. Betul. Terus? Dan pada saat itu dulu kan belum banyak beasiswa seperti sekarang ya. Betul. Sekarang sudah ada beasiswa Indonesia Maju misalnya. Nah, jadi bahasa kita ya saya punya giroh untuk kuliah, tapi kan harus realistis ya. Antara das Sollen dan das Sein gitu kan. Antara yang ideal dan realitas itu enggak matching gitu kan. Jadi ya itu berat juga sebenarnya. Ketika girohnya sedang tinggi-tingginya dihadapkan pada kenyataan susah ya. Ya kita berdamai dengan realitas ya. Jadi waktu itu ya intinya saya tetap pengen belajar, tapi mungkin harus tertunda. Gap year istilahnya kan, gap year. Jadi waktu itu karena saya masih bingung ya, begitu lulus saya melanjutkan di pesantren, ngajari adik-adik lah ya, jadi ustadz lah, jadi ustadz gitu kan, jadi ustadz. Tapi ya kira-kira setengah tahun saya merasa bosan, kemudian saya masih strongly hold itu pokoknya tentang saya pengen kuliah, pengen belajar gitu kan. Kenapa nggak coba kerja, nabung. Jadi waktu itu saya memutuskan ya udah deh. Kerja di bagian apa Mas itu? Saya waktu itu kerja di perusahaan ban di Citerep, Bogor. Jadi sekitar saya kan lulus SMA tahun 94. Jadi tahun 94 95 ya awal kerja. Iya kerja. Sampai 2 tahun. Enggak, ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun setengah kurang. 1 tahun setengah. Kan kita gap year 2 tahun, setengah tahun di pesantren Ustaz. Kerja ya 1 tahun setengah. Pas itu sudah tahun ketiga, UMPTN kan dulu dibatasi 3 tahun ya. Kita sudah punya cukup tabungan, jadi
waktu itu saya sudah confident, pokoknya ini cukup untuk sekedar masuk dan mungkin survive untuk ya beberapa bulan. Ya 1 semester lah misalnya waktu itu ya. Kepikiran gitu ya udah. Nanti selanjutnya dipikir sambil jalan. Jadi itu yang terjadi dulu. Oke, bagaimana jenengan menjaga iklim akademik ketika Anda kerja sedangkan Anda masih punya cita-cita kuliah pada waktu itu? Kalau pesannya Gus Dur sih ya pokoknya belajar. Cuma waktu itu yang saya hadapi, saya menerjemahkan belajar itu dengan memenuhi keinginan tahu, curiosity. Jadi waktu itu yang saya lakukan, saya banyak membaca. Jadi saya banyak membaca. Kalau teman-teman saya kan mereka dari daerah benar-benar ditabung uangnya ya. Jadi maksimal nabungnya. Saya karena memenuhi jadi banyak beli. Misalnya saya buruh pabrik, walaupun nggak langganan tapi saya sering sekali beli koran Kompas, beli majalah remaja juga, misalnya Anita Cemerlang, majalah Intisari yang banyak pengetahuan. Bahkan dulu kayak ada pamflet yang agak keagamaan ya, yang non NU, kayaknya Hizbut Tahrir di Bogor pernah saya beli. Sabilillah. Ya pokoknya zaman Sabili Hidayatullah. Enggak ya. Saya sudah tahu kalau itu. Jadi di Bogor dulu ada majalah-majalah murah. Kalau enggak profilnya Hari Mukti ya kalau dulu ya. Waktu transformasi awal itu. Saya beli juga. Tapi pokoknya saya baca di situ. Intinya baca. Oke. Terus itu kan tahun terakhir jenengan. Dan alhamdulillah keterima ya? Keterima. Di Gadjah Mada. Jurusan filsafat. Kenapa mengambil filsafat, Mas? Kan enggak jelas masa depannya filosof itu. Ya gini ya. Jadi waktu itu kalau UMPTN itu alasan pragmatis saja. Jadi kita waktu itu UMPTN sebenarnya saya pengennya masuk Visipol. Jadi di pabrik kan kita SPSI suka demo, jadi sudah mulai concern dengan politik ya. Jadi saya waktu kuliah pengen jurusan ilmu politik atau sosiologi waktu itulah ya. Ternyata begitu UMPTN, kebetulan saya SMA-nya kejuruan, SEMEA, itu nggak bisa. Oh ya. Jadi dulu kan ada IPA IPS SMK ya. Nah saya hanya bisa masuk Fakultas Ekonomi. Jadi saya masuk Fakultas Ekonomi UI, pilihan satunya. Pilihan duanya nggak mungkin, kalau ekonomi agak susah. Gap year 2 tahun nggak belajar pelajaran UMPTN ya, hanya baca-baca pengetahuan. Ya udah, ternyata bisa filsafat. Waktu itu kan ada 2 di Indonesia ya, negeri, UGM sama UI. Ya udah, karena udah milih Fakultas Ekonomi UI, saya pilih UGM filsafat. Iya. Tapi waktu itu saya karena sudah semangat untuk kuliah, saya juga daftar D3. Jadi waktu itu saya daftar D3 Sastra UI, pilihan sastra Inggris, pilihan 2 sastra Arab. Gelombang 1. Nah, saya sudah keterima gelombang 1 di D3 Sastra Inggris UI. Jadi sebelum pengumuman UMPTN saya sudah diterima di D3 UI. Jadi pengumuman UMPTN itu santai lah ya. Iya, lebih santai. Cuma waktu itu kan UI bayarnya mahal. SPP-nya beda gitu. UGM ya udah akhirnya pilih UGM. ya. Iya. Selama di UGM berapa tahun Mas di S1-nya Mas? Jadi saya di UGM jadi lulusan tercepat, mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah. Gitu kan. Jadi masa studi saya yang efektif itu 3,5 lah. 3,5 tahun. Iya, walaupun saya banyak dikritik teman-teman. Gara-gara? Karena Mas Suratno itu gimana? Kalau belajar filsafat itu yang bagus makin lama, makin dalam, makin mateng. Kok malah cepat? Filsafat kok instan. Iya. Kayak Indomie aja gitu. Betul. Iya. Nah, teman-teman, termasuk Mas Huda ini TV9 itu adik kelasnya Mas Suratno di Gadjah Mada jurusan filsafat. Tapi menangi ya Mas sama Mas Huda? Menangi, bahkan kita akrab. Jadi Mas Huda dan istrinya Mbak Dewi Puriastuti, saya sudah kenal dari zaman mahasiswa. Karena filsafat kan nggak terlalu besar ya di UGM ya dibanding fakultas lain ya. Jadi kita lebih saling mengenal satu sama lain, termasuk dengan adik angkatan. Mas Huda ya? Iya. Almarhum Mas Huda. Apa yang jenengan kenal Mas Huda, kenangan jenengan sama Mas Huda? Mas Huda kalau yang saya lihat ya semangat ya. Semangat terus aktif ya dan baik ya. Jadi kita memang di istilahnya di filsafat kan
Kalau anak-anak filsafat kan tipikalnya nggak ada formal-formalan lah istilahnya ya. Nyantai. Jadi nyantai, jadi lebih casual ya dalam relationship-nya, dalam hubungannya. Jadi ya kita kenal Mas Huda apa adanya, oh dia baik, santai, ini gitu kan. Dan juga alhamdulillah Mas Huda sampai akhir hayatnya berkhidmat di TV 9. Iya. Alhamdulillah. Jenengan kan tadi cerita ketika di kampus itu sudah terlibat penelitian dari dulu, Mas. Gimana awalnya kok bisa masuk riset pada waktu itu? Jadi begini, waktu itu yang saya rasakan, saya kan gap year. Gap year itu kelebihannya secara emosional biasanya lebih matang. Karena mohon maaf, secara usia saya lebih tua dibanding teman-teman yang baru lulus langsung. Karena jenengan 2 tahun kan? Ya, walaupun secara usia sebenarnya sama. Karena saya lebih cepat. Usia itu saya sekolahnya agak lebih cepat ya. Jadi gap year itu secara emosional saya lebih matang. Jadi saya waktu itu sudah punya rencana lah. Oh saya pengen lulusnya cepat aja gitu kan. Karena awalnya ya, karena kita sadar bahwa akan ada problem biaya kuliah kalau lambat gitu kan. Walaupun di awal saya kaget juga, oh rata-rata kalau kuliah filsafat lama, ya itu biar mateng. Saya dilematis, tapi saya akhirnya tetap ini dengan rencana saya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau penelitian awalnya ya, itu bagian dari survive juga. Oh. Jadi pada waktu itu saya semester 1. Bukan beasiswa jenengan ya Mas? Beasiswa nanti semester 2. Oke. Jadi semester 1 itu saya kan sudah mikir untuk survive semester 2 dan semester 3. Waktu semester 1 itu ada lomba penelitian. Oke. Lomba penelitian yang sebenarnya tingkat nasional tapi ada seleksi di UGM dulu ya. Seleksi di UGM dulu. Nah, itu ada hadiahnya. Uang. Jadi, ya, hadiahnya uang. Jadi saya ikut gitu kan. Dan juara 1 waktu Alhamdulillah. Itu. Masih ingat Mas hadiahnya berapa itu? Zaman dulu kayaknya 150, 300-an sekitar. Tapi kan masih 300 pada waktu itu ya. SPP UGM 225. Oh, jadi, berarti di atas SPP lah ya. Ya, di atas SPP. Jadi waktu itu saya nulis karena belajar filsafat ya. Saya nulis tentang etika dan resolusi konflik. Jadi kearifan lokal dan etik konflik. Jadi pada waktu itu menjelang reformasi kan banyak konflik-konflik di daerah, gitu kan. Saya kepikiran juga begitu belajar filsafat kan ada 4 itu, ontologi atau metafisika, ya, yang tentang eksistensi lah ya. Kemudian epistemologi, ilmu pengetahuan, aksiologi, ya, yang tentang nilai termasuk etika dan logika. Nah, kita belajar etika. Ternyata Indonesia itu punya kearifan lokal. Betul. Gitu kan, semua daerah gitu. Dan kalau kita lihat ternyata belum banyak digali dulu ya, kalau sekarang sudah banyak. Belum banyak digali nilai-nilai kearifan lokal itu. Sehingga waktu itu saya kepikir nah itu harus digali semua gitu kan. Kan fase awal pasti inventarisasi ya. Jadi saya waktu itu intinya menggali kearifan lokal sebagai ini potensi untuk resolusi konflik. Ya waktu itu ya masih agak mentah kan semester 1 ya, belum dalam. Dan waktu itu saya juga karena itu pengalaman pertama, saya juara di UGM. Wow. Tapi kemudian maju ke tingkat nasional, wilayah. Jadi yang provinsi. Jogja, bukan provinsi, jadi Jogja. Kota. Jogja. Bukan, Jawa dan Kalimantan. Oh, Jawa dan Kalimantan. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Saya waktu itu kalau nggak juara 4, juara 3. Oke. Pokoknya nggak masuk ke nasional, karena yang nasional hanya 1. Okay. Nah, tapi dari situ saya belajar, riset saya terlalu normatif. Oke. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu kan saya belajar filsafat. Filsafat itu kalau yang kita pelajari memang lebih banyak hal-hal yang abstrak dan normatif gitu kan. Betul. Cuma saya kepikirannya kalau penelitian tidak bisa seperti itu gitu kan. Saya harus agak menurunkan dikit, menderivasi hal-hal yang normatif itu ke hal yang empiris. Habis itu baru saya dapat nanti kalau mau ikut lagi harus istilahnya feelnya udah kena. Ya. Memang saya pada waktu itu kenapa nggak juara juga gitu. Jadi para juri itu selalu bertanya bagaimana nilai-nilai itu diimplementasikan. Abstrak banget. Ya, itu kan. Walaupun itu living tradition gitu kan. Tapi kan nyatanya ada konflik, gitu kan.
ada anomali. Bagaimana menyelesaikan anomali itu? Saya nggak punya jawaban. Oh, itu ya kan. Ya, jadi termasuk nanti misalkan ada rekayasa sosial ya, social engineeringnya, melalui regulasi, melalui strategi kebudayaan. Gitu. Saya nggak bisa jawab. Dari situ saya mulai pikir, oh ya, nggak apa-apa itu pelajaran berharga. Baru tahun kedua saya ikut lagi, tahun ketiga juara terus saudaranya. Karena sudah dapat Betul, feel-nya ya, kuncinya. Kuncinya. Setelah itu kan jenengan lanjut S2 di CRCS ya Mas? Iya. Itu angkatan pertama ya? Saya angkatan pertama. Katanya CRCS itu juga termasuk anunya Gus Dur gitu, tinggalannya atau beberapa cerita gitu gimana? Iya, jadi kalau CRCS yang sependek saya tahu ya, mungkin ada kekeliruan dikit ya. Jadi CRCS itu waktu itu kan saya baru lulus sebenarnya, belum wisuda. Tahun 2000 itu kan saya belum. Cuma CRCS kan masih awal, masih butuh banyak mahasiswa. Jadi saya ikut daftar lah. Kebetulan saya kan maksudnya lulusan terbaik, gitu kan. Sudah punya modal bahasa Inggris dikit lah ya, dulu kursus. Akhirnya daftar dan saya memang tertarik karena apa istilahnya ya cocok lah. Waktu itu yang dipelajari kan agama dan budaya, dengan konsentrasi waktu itu masih perbandingan agama. Nah itu kan kerjasama dengan Temple Foundation UGM. Jadi idenya di IAIN waktu itu ya kan ada jurusan perbandingan agama. Benar. Tapi apakah itu membandingkan? No. Ternyata. Karena mahasiswanya Muslim semua. Oh, iya. Rata-rata kan gitu. Atau kalaupun enggak dosen-dosennya juga Muslim semua. Ya, jadi nggak bisa dikatakan membandingkan Tidak karena membandingkan. tidak setara. Betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah beberapa pemikir, terutama yang aktif sebenarnya Pak Alwi Shihab. Tapi kan kita tahu Pak Alwi Shihab waktu itu ininya Gus Dur, apa istilahnya sampai diangkat jadi menteri lah. Jadi ya Gus Dur berpilihan di situ. Tapi yang eksekutornya ya, jadi Pak Alwi Shihab kan alumni Temple. Jadi kenal dengan profesor nama Profesor John Rain almarhum. Alwi Shihab ini kan dulu oleh almarhum Cak Nur dianggap sebagai putra mahkota studi Islam. Karena dia kan alumni Ain Syam di Kairo sama alumni Barat lah katakanlah. Doktor dua-duanya. Oleh Cak Nur kita. Beliau yang banyak menggagas tentang bagaimana di Indonesia ada kajian agama dalam konteks perbandingan tapi yang benar-benar membandingkan. Benar-benar imbang. Betul. Jadi begitu ada ide itu, Temple mau ngasih beasiswa lah ya. Itu karena konsepnya itu kan jangan ditawarkan ke IAIN dulu. Ya, pertama katanya ditawarkan ke Universitas Indonesia. UI. Karena Jakarta kan pusat sentral lah. Jadi pertama ditawarkan UI, ternyata kan butuh persiapan ya. UI mau tapi tidak sekarang gitu. Belum siap lah. Belum siap, tapi nah UGM siap. Jadi akhirnya di UGM. Ceritanya seperti itu. Oh gitu. Tapi teman-teman kalau CRCS. Ya, dan kita memang saya merasakan kuliah di situ juga benar-benar apa ya asik ya. Ya dialog dalam arti yang sesungguhnya. Jadi teman tuh ada yang Kristen, ada yang Hindu. Kita juga belajar dari Romo, dari pedanda, dari biksu gitu loh. Kita benar-benar tahu lah ya perspektif mereka. Betul, ya. Oke Mas, setelah itu jenengan langsung ke Jerman itu pasca dari CRCS? Enggak. Kemana dulu itu? Enggak. Jadi setelah lulus CRCS, saya married. Tahun 2002. Istri ketemu di CRCS? Ya, enggak, istri saya kebetulan alumni UI ya. Oh ya. Istri sudah di Jakarta. Istri sudah di Jakarta, jadi saya pindah ke Jakarta. Waktu itu sebenarnya nggak bingung. Jadi pertama saya daftar beasiswa Yayasan Bina Bangsa punya Pak Alwi Shihab. Jadi dulu Pak Alwi itu bisa mengusahakan ada jatah dari ADS Australian Development itu scholarship untuk anak-anak NU. Saya daftar yang tahun ketiga. Masuk. Waktu itu dari 2000 lolos. Tapi ternyata ada masalah dikit. Apa? Tidak bisa saya jelaskan di sini lah pokoknya gitu kan. Ada politik beasiswa lah ya. Nah, jadi ada masalah. Akhirnya nggak jadi ke Australia. Sama Pak Alwi dicarikan ke Amerika waktu itu. Jadi saya sebenarnya tadinya mau ke Amerika. Pak Alwi itu punya kontak dengan namanya Brigham Young University. Brigham Young University itu
punya aliran Kristen namanya Latter Day Saint Kristen. Latter Day Saint Orang Kristen suci zaman akhir. Atau kalau disebut itu Mormon. Mormon itu kalau analoginya dalam Islam itu kayak Ahmadiyah. Oke. Jadi mohon maaf, Ahmadiyah kadang juga ada yang menganggap masih Islam, ada yang enggak. Mormon di Kristen juga debatable. Karena pertama mereka punya quote and quote ya, namanya Joseph Smith, nabinya. Seperti Ahmadiyah punya Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian Mormon juga punya The Book of Joseph Smith. Kalau Ahmadiyah punya Tadkiro. Ya. Kitab sucinya mereka setelah Quran. Nah itu. Nah Pak Alwi punya kenalan itu. Jadi kita yang tadinya mau ke Australia 10 orang, anak-anak NU semua gitu kan. Dipindah untuk daftar di Amerika. Terus? Waktu itu kita juga sudah kenalkan dengan Presiden Mormon Indonesia di Blok S waktu itu. Kalau nggak salah namanya Yosef Tandiman atau siapa lah gitu kan. Nah itu jadi akhirnya saya ini ada harapan nih. Waktu itu saya apply untuk S2 lagi. Jadi apply untuk lagi waktu itu saya kayaknya apply untuk sosiologi. Jadi sosiologi di Brigham Young University. Ternyata ya mungkin belum takdir ya. Jadi yang ngurusin kita di Yayasan Bina Bangsa punya Pak Alwi itu pensiunan Kemenlu kalau nggak salah ya itu meninggal dunia. Jadi kita harus ngurus sendiri. Kebetulan Pak Alwi waktu itu kalau nggak salah sudah jadi Menlu juga kan itu era Gus Dur ya 2002 atau setelahnya lah lupa. Pokoknya Pak Alwi juga terlalu sibuk jadi kita ngurus sendiri. Nah pada saat itu kayaknya kok nggak lolos. Bukan nggak lolos, banyak yang kurang. Kan misalnya kalau ke Amerika zaman dulu saya kan ada TOEFL, ada GRE istilahnya, General Record Examination, kayak TPA tapi dalam bahasa Inggris. Nah waktu itu kalau nggak salah TOEFL saya cukup tapi GRE-nya kurang. Kalau bisnis kan ada GMAT ya istilahnya. Pokoknya standar di Amerika. Nah, jadi ya belum rezeki. Jadi akhirnya dari 10 orang kayaknya yang berangkat 1. Ada orang Kemdikbud dan apa istilahnya. Terus setelah itu Mas jenengan kemana itu? Karena nggak keterima, kebetulan saya ya aktif di Yayasan Bina Bangsa punya Pak Alwi. Kemudian juga waktu itu ketemu sama teman yang Kemdikbud. Dia kan akhirnya mau ke Amerika kan Pak Alwi. Nah dia waktu itu punya project di Kemdikbud tentang kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan gender mainstreaming di sekolah-sekolah. Pada waktu itu. Tahun 2003. Tahun 2003 kan otonomi pendidikan baru mulai. Jadi transformational leadership waktu itu gender mainstreaming sekolah juga baru mulai. Jadi saya membantu itu di Jakarta dan kebetulan teman yang Kemdikbud aktivis Ma'arif. Ma'arif jadi itu ngajar aja di Stainu gitu kan. Tidak hanya ngajar, jadi saya diminta untuk menyiapkan mendirikan LP3M lah ya, Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat STAI NU yang sekarang jadi Unusia. Jadi saya di situ mendirikan LP3M dapat dari Kemenak lah sama dari Uni Eropa dulu sempat ya. FIFA Foundation akhirnya dapat enggak saya lupa. Jadi kayak NGO ya Mas itu. Iya. Ya, saya waktu itu dengan Pak Wawan Junaidi. Ada Pak Jazil juga yang di PKB. Jazil Fawaid. Kalau Pak Wawan sekarang jadi kepala PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama. Itu partner saya di LP3M. Saya di STAI NU. Cuma ya mohon maaf ya dulu lillahi ta'ala lah ya. Jadi masih andalannya ya proyek dari Kemdikbud. Nah, akhirnya baru setelah itu 2004 ya. Itu kan 2002 2003. 2004 ada lowongan di Paramadina. Saya daftar. Keterima. 2004. 2005 awal. Jadi tapi waktu itu kan apa istilahnya ya di Stainu masih ada kegiatan jadi saya nggak langsung. Terus ke Jermannya tahun? Ke Jerman itu tahun 2009 akhir. Lama ya, berarti di Paramadina agak lama ya. Karena Paramadina saya di Departemen Falsafah dan Agama. 2005 ya, 2004 2005. Begitu 2006 2007 kan jadi head of department. Karena jadi head of department kaprodi lah ya. Ya, nggak ada prodi. Cak Nur kan bikin desain sendiri.
Tapi kan setara kaprodi sih. Setara dekan. Oh, dekan. Oke, din ya. Ya, setara din. Jadi karena jadi head of department kan nggak bisa langsung nggak bisa langsung sekolah. Jadi saya selesaikan dulu. Waktu itu juga kepikiran ya pengen punya pengalaman birokrasi lah. Jadi head of department kan urusannya akreditasi. Jadi dulu belum ada akreditasi lah. Tapi kan laporan apa gitu kan. Jadi pengalaman menjadi birokrat. Nah, baru setelah selesai 2008-2009 saya mulai apply untuk studi di Jerman ya, Mas. Saya di Jerman. Berapa tahun di Jerman, Mas? Saya di Jerman 5 tahun ya. Agak lama. Iya, normalnya 4 tahun. Iya. Tapi aneh jenengan santri tapi kok di Paramadina. Kan Paramadina terkenal Nurholis Masjid. Ada Nurholis Masjid. Iya. Jadi ceritanya Cak Nur itu kan Gontor kan berdiri di atas semua golongan. Betul. Berdiri di atas semua golongan. Karena berdiri di semua atas golongan, Paramadina didesain itu untuk tidak dominan, tidak homogen tapi heterogen. Ya. Jadi kan masuk bagian mewakili dari NU, hijau. betul. Ya, karena gitu. kan ada teman misalnya yang HMI dan Muhammadiyah. Mohon maaf ada yang Syiah, ada yang, semua ya di sana. Ada yang konservatif, gitulah. Mas, gimana jenengan kan dapat anugerah juga Australian Award, terus banyak riset-riset dari luar negeri banyak, Mas. Yang terakhir, Mas, mungkin gimana sih, Mas, tipsnya biar menjadi manusia yang seperti jenengan lah sampai saat ini menjadi penulis, dosen, peneliti dan meraih banyak penghargaan, Mas? Kalau saya sih istilahnya kan refleksi diri ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kan kita istilahnya merefleksi apa sih sebenarnya yang istilahnya driven ya, mendrive kita. Kalau misalnya sih 4 ya. Apa itu, Mas? Yang pertama itu berpikir jernih. Berpikir jernih. Jadi kita itu harus bagaimanapun juga harus otak itu harus diasah gitu kan. Jadi berpikir jernih, banyak baca, banyak hal-hal yang positif, itu nanti kita pikirannya jernih lah ya. Hal yang positif lah gitu kan. Itu yang pertama berpikir jernih. Kemudian yang kedua, saya kira kontrol emosi ya. Kontrol emosi. Misalnya masih muda, kadang-kadang kan berapi-api. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi dalam tahap tertentu kita harus sadar bahwa we have to control our self ya, emotion. Karena banyak kecelakaan kecil tapi mempengaruhi hidup seseorang. Betul. Ya. Karena tidak kontrol emosi. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, biasanya saya punya mimpi atau punya imajinasi. Gitu kan. Imajinasinya? Jadi ya imajinasinya kita istilahnya kita ingin berbuat sesuatu. Gitu kan, kita ingin berkontribusi. Kalau dalam Islam kan khairun nas anfa'uhum li nas misalnya. Nah, minimal dari situ kan. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk sesama. Ya. Semakin besar semakin bagus, semakin jangkauannya luas semakin bagus. Tapi kan kita harus mulai dari yang kecil. Tapi punya mimpi itu. Ya, punya mimpi. Nah, baru yang keempat, semangat. Ya, semangat itu kalau di dalam itu kan ibarat istilahnya? Ibarat pelampung ya. Kalau kita sudah down banget, wala ta'asumi raqila wala ya'asumi raqila inna jangan putus asa. Itu semangat itu yang biasanya bikin kita bangkit. Semangat. Kita bisa bangkit dan sebagainya. Berarti berpikir jernih, betul, kontrol emosi ya. Kemudian imajinasi ya, mimpi dan imajinasi, kemudian baru spirit semangat ini. Menurut saya 4 itu kalau dalam konteks self development ya, pengembangan itu kita perhatikan itu. Apakah kita sudah cukup istilahnya secara kognitif ya, mengisi otak kita, jangan kosong dong gitu kan. Gue walaupun nggak ganteng tapi ada isinya kan kesannya jadi berkualitas. Kalau kontrol emosi biasanya kan kita bersosialisasi. Kadang-kadang kalau nggak bisa ngontrol jadi pribadi yang nggak menyenangkan, mungkin menyakiti orang lain sebagainya. Nah itu kita kan juga harus gitu ya, tepo seliro apa-apa. Ya udah. Kalau visi kalau mimpi itu kan soal masa depan ya. Sulit apapun kondisi kita kan kita pasti harus punya mimpi ya. Mimpi itu. Nah, baru yang ketiga semangat ya. Semangat itu sebenarnya kalau saya membacanya yang keempat itu semangat. Ya untuk mewujudkan mimpi itu gitu kan. Kita sudah harus dari awal siap bahwa ini nggak akan sesuatu yang mudah. Perjuangan. Betul. Jadi kalau orang berdoa kan gitu. Tuhan
terserah kamu beli cobaan yang berat nggak apa-apa. Yang penting kita kasih kekuatan untuk menghadapi cobaan itu. Gitu. Oke. Nah itulah ya semangat itu gitu. Oke teman-teman, itu ada 4 tips ya dari Pak Dr. Bill Suratno. Mungkin yang terakhir berikan apa Mas, motivasi atau closing statement buat santri-santri di Nusantara yang melihat podcast kita malam hari ini. Ya. Jadi karena saya seperti mendapat energi dari almarhum Gus Dur waktu di Kebumen di Kebun itu, jadi saya istilahnya ingin mengulang kembali gitu kan. Pesan buat teman-teman santri yang masih muda gitu kan. Sesulit apapun kondisi kita gitu. Yang penting terus belajar dan semangat. Udah. Belajar apa aja. Karena apapun yang kita pelajari itu pasti akan ada manfaatnya. Sooner or later. Sekarang atau besok. Betul. Terima kasih Pak Dr. Bill Suratno atas waktu dan ilmunya. Semoga kita mendapatkan inspirasi dari beliau. Beliau salah satu santri yang melalang buana mengelilingi dunia karena ilmu pengetahuan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.